Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Pada kesempatan sore ini menjelang buka, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa materi yang ada kaitannya dengan keutamaan puasa, keutamaan Ramadan. Pemateri di sini mengambil dua sumber dari kitab Tanbihul Ghafilin dan dari kitab I'anatul Talibin juz 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih rahimahullah. Al-faqih yakni orang yang sangat alim, pengarang kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi berkata, Hadatsana al-faqih Abu Ja'far, telah menceritakan kepada kami, yaitu Abu Ja'far. Hadatsana Ali bin Ahmad, telah menceritakan kepada kami Ali bin Ahmad. Hadatsana Muhammad bin Fadli, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadli. Hadatsana Yazid bin Harun an Hisham, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Hisham bin Muhammad bin Al-Aswad, putranya Muhammad dan putranya Muhammad bin Aswad. An Abi Salamata, dari Abi Salamah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, uqtiyat ummati fi syahri Ramadan, telah diberikan kepada umatku pada bulan Ramadan khamsa khisalin, yaitu 5 perkara, lam tuqta ummata qablaha, di mana yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Di antaranya adalah khulufu famis shaim, bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu indahu min rihil miski, itu lebih harum, lebih wangi menurut Allah daripada harumnya minyak misk. Wa tastaghfiru lahumul malaikah hatta yuftiru, kemudian para malaikat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Wa tusaffadu fihi maradata syayatin, kemudian kembalinya para setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Fala yakhlusuna fihi ila makanu yakhlusuna fi ghairi, kemudian mereka para setan tidak mengikhlaskan di bulan Ramadan sampai ia mengikhlaskan pada waktu yang lain. Wa yuzayyinullahu kulla yaumi jannatah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya setiap hari pada bulan Ramadan. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita selaku orang mukmin yang sedang menunaikan ibadah puasa tidak perlu kita minder karena berbicara dikarenakan baunya mulut kita. Sungguh bau mulut kita di bulan Ramadan ini sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena baunya nafas kita, mulut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu
sesuatu yang sangat harum menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak diberikan kepada umat sebelumnya, hanya diberikan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang berpuasa seharian itu ia mendapatkan ampunan atau doa dari para malaikat, yang mana malaikat senantiasa mendoakan kepada hambanya, kepada hamba Allah yang sedang berpuasa di bulan Ramadan sampai ia berbuka. Kemudian dibelenggunya para setan. Lantas yang menjadi pertanyaan, kenapa di bulan Ramadan yang dalam keterangan bahwasanya setan itu dibelenggu, artinya dipenjara, dikurung, akan tetapi banyak orang yang tidak berpuasa, bahkan banyak orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikarenakan hawa nafsunya mereka yang tidak dikurung. Jadi yang dikurung, yang dibelenggu, yang dirantai itu ya setannya. Sedangkan hawa nafsunya tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dan nafsu. Akal jadikan raja, sedangkan nafsu jadikan budaknya. Ketika akal sudah dikalahkan oleh nafsu, ya sudah, akal itu tidak berguna atau tidak berfaedah ketika akal sudah dikalahkan oleh nafsu. Jadi banyak orang yang berdurhaka, yang berdosa, berani dia tidak melakukan puasa Ramadan karena mengikuti hawa nafsunya, bukan karena oleh setan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam hadis qudsinya Allah berfirman melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia berkata, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hasanatin ya'maluha ibnu adama tudha'afu lahu min asyrati ila sab'imi'ati dhifin. Setiap kebaikan itu ada balasannya untuk para anak Adam, dan bahkan dilipat gandakan pahalanya dari mulai 10 sampai 700 lipat. Ila soma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Yang usyawatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, dan ia menahan dari nafsunya, menahan dari rasa ingin makannya, menahan dari rasa ingin minumnya, itu karena demiku, kata Allah. Makanya khusus puasa Allah Subhanahu wa taala yang membalas. Maka dari itu kita tidak pernah tahu seberapa besar pahala puasa yang Allah berikan. Kita tidak pernah tahu karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubasyiru ashabahu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada sahabatnya. Wa yaqulu, dan ia berkata, bersabda, qad ja'akum syahrul ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarakun, yaitu bulan penuh dengan keberkahan. Qad iftaradallahu alaikumus siyamah, Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan kepada kalian, yaitu untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, maka pintu-pintu surga itu dibuka di bulan Ramadan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka jahim dikunci atau ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Wa tudlalu fihi maradatus syayatin, dan dikembalinya dibelenggu para setan di bulan Ramadan. Wa fi lailatul qadri, dan di dalam bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Khairun min alfi syahrin, yaitu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya orang yang melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar
itu seolah dia beribadah kurang lebih 83 tahun. Masya Allah, ini sungguh luar biasa. Jadi umat Nabi Muhammad SAW berbeda dengan umat terdahulu. Umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang, sedangkan umat baginda Nabi itu umurnya pendek-pendek. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah agar hambanya walaupun usianya sebentar tapi pahalanya ingin banyak. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan atau keistimewaan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu bertepatan pada bulan Ramadan, di mana di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Dalam kitab I'anatul Talibin, bagaimana cara kita mengetahui kapan datangnya bulan Ramadan? Yang jelas, bulan Ramadan itu akan datang pada bulan ganjil. Alhamdulillah, malam ini kita akan masuk pada bulan Ramadan ke-21. Datangnya bulan Ramadan itu tanggal ganjil, 21 atau 23, 25, 27 atau 29. Di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 257 barisan 1 2 3 4 5 ke 6 dari bawah. Qala al-Ghazali wa ghairuhu, Imam Ghazali dan ulama yang lainnya telah berkata, annahu lamu fihi, bahwasanya diketahui pada bulan Ramadan atau diketahuinya Lailatul Qadar pada bulan Ramadan bil yaumil awal, dengan mengetahui permulaan hari di mana orang pertama berpuasa minasyahri dari bulan Ramadan. Fa in kana awaluhu yaumal ahad, apabila permulaan Ramadan tanggal 1 Ramadannya itu hari Ahad, hari Minggu, aw yaumal arbi'i atau hari Rabu, fahiya lailatu tis'i wa ishrina, maka jatuhnya Lailatul Qadar itu pada malam tanggal 29 Ramadan. Aw yaumal isnain, atau permulaan tanggal 1 Ramadannya yaitu hari Senin, fahiya lailatu ihda wa ishrina, yaitu jatuhnya Lailatul Qadar pada tanggal 21 Ramadan. Aw yaumas sulasai, atau permulaan Ramadan itu pada hari Selasa. Awil jumu'ati, atau hari Jumat, fahiya lailatu sab'in wa ishrina, maka jatuhnya Lailatul Qadar itu pada tanggal 27 Ramadan. Awil khamisa, atau permulaan Ramadan itu hari Kamis, fahiya lailatu khamsin wa ishrina, maka jatuhnya Lailatul Qadar itu pada tanggal 25 Ramadan. Aw yaumas sabti, atau permulaan Ramadannya hari Sabtu, fahiya lailatu salasi wa ishrina, maka jatuhnya Lailatul Qadar itu pada tanggal 23 Ramadan. Kita pertama memasuki tanggal 1 Ramadan itu, kalau tidak salah, untuk di bawah naungan NU Nahdlatul Ulama, atau yang disepakati oleh para ulama se-Indonesia dari pemerintah, hari pertama Ramadan itu hari Selasa. Kalau melihat dari keterangan dari Imam Ghazali ini, dan sudah disepakati juga oleh beberapa ulama yang lainnya, diakui pula hasil ijtihadnya bahwa satu Ramadannya hari Selasa, maka jatuhnya Lailatul Qadar itu insya Allah pada tanggal 27 Ramadan. Qala Syekh Abdul Hasan, telah berkata guru yaitu Abu Hasan, kata beliau, wa mundu balagtu sinna rijal, semenjak aku sampai pada usia dewasa, alhamdulillah, bukan.
Ma fatatni Lailatul Qadri, aku tidak pernah meninggalkan satu malam dari Lailatul Qadar bihadhil qaidatil madhkur, dengan mengikuti kaidah yang barusan disebutkan. Jadi beliau Syekh Abu Hasan semenjak usia dewasa, semenjak balik, setelah mengetahui keterangan ini, beliau tidak meninggalkan satu malam pun dari Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua, saya dan para jamaah online, mendapatkan keistimewaan di bulan Ramadan ini, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar. Amin Allah ya rabbal alamin. Itulah kiranya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khusus untuk saya dan keluarga, dan umumnya kepada ahli jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima pahala ibadah saum kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.